Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali bertemu dalam seri wawancara yang diadakan oleh Lockdown Ekonomi. Lockdown Ekonomi sendiri adalah inisiatif non-profit yang diselenggarakan oleh think tank Altar Kompas untuk menolong usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengatasi pandemi dan bagaimana mereka survive menghadapinya. Saya Karlina Lubis dan hari ini tamu kita adalah Mbak Una. Mbak Una yang merupakan pemilik dari banyak line bisnis di Magelang. Nanti kita akan dengar ceritanya lebih lanjut. Kita sapa dulu Mbak Unanya. Halo Mbak Una, apa kabar? Halo Mbak Karlina, alhamdulillah keadaan baik dan sehat. Sehat ya, ini kayaknya lancar terus usahanya. Kita akan coba tanya-tanya, minta Mbak Una untuk sharing tentang usahanya. Kalau boleh tahu, seluruh usahanya saat ini bergerak di bidang apa ya Mbak tepatnya? Kalau untuk usahanya, yang utama ada di bidang fashion. Untuk usahanya itu menjual kayak pakaian wanita, terus seperti atasan, terus celana, gamis, jilbab, terus ada juga kosmetik, tas, sepatu, pokoknya fashion wanita. Oh, khusus pada fashion wanita ya? Fashion wanita. Ya. Oke. Jadi khusus pada fashion wanita. Kalau untuk yang line fashionnya itu udah berapa lama Mbak Una kira-kira berjalannya? Kalau usaha lainnya kebetulan ada yang di bidang kuliner. Untuk kuliner itu kita menjual berbagai macam makanan Korea seperti grill and barbecue, terus ada juga kayak ramyeon, terus ada raboki, ada tteokbokki dan lain-lain. Terus kita juga menjual aneka olahan seafood kayak seafood asam manis, seafood saus padang dan lain-lain. Jadi itu kayak perpaduan antara makanan Indonesia dan makanan Korea. Terus untuk usaha yang lain, aku ada juga usaha di bidang backdrop atau kayak hiasan untuk tunangan, ulang tahun, dan pernikahan gitu. Oh, jadi selain fashion tadi, Mbak Una juga udah diversifikasi ini, ada yang ke kuliner kayak gitu ya. Lalu kayak backdrop berkatakan seperti itu. Nah, untuk masing-masing jenis usaha itu Mbak Una udah berapa lama berjalan? Dari yang fashion dulu deh. Kalau untuk yang fashion kan mulainya dari tahun 2016. Terus untuk cabang yang kedua dan ketiga kebetulan bukanya baru tahun 2019. Jadi untuk yang fashion ini ada 3 cabang, Mbak. Ada yang di Borobudur, di Pakean, dan di Bandungan. Dan itu semuanya ada di Magelang. Oke, semua di Magelang ya? Ya. Dari 2016. Ya. Nah, selama ini bagaimana Mbak respon konsumen pelanggan itu biasanya datang dari golongan mana aja sih? Apakah mahasiswa kebanyakan atau bagaimana? Kalau untuk customer kebetulan kan aku jualannya juga kayak yang update gitu loh Mbak, untuk model-modelnya, untuk kayak Korean food itu kan juga untuk kalangan anak muda. Jadi biasanya kalau untuk customernya itu rata-rata dari mahasiswa, dari pelajar, terus dari karyawan-karyawan pabrik dan lain-lain. Jadi untuk rata-rata pelanggannya di kalangan remaja. Kalau untuk yang ibu-ibu gitu sebenarnya ada, cuma nggak sebanyak yang di kalangan remaja gitu. Oke, lebih kepada ini ya wanita muda gitu ya, wanita muda yang menikmati fashion begitu. Untuk sampai ini jumlah pegawainya sudah berapa Mbak Una? Gimana Mbak? Sampai sejauh ini, sampai hari ini, kira-kira jumlah pegawainya sudah ada berapa? Kalau untuk pegawainya sendiri, untuk keempat kan, untuk tokonya kan ada 3, sama yang kuliner kan ada 1, jadi untuk 4 toko, sama untuk yang backdrop itu totalnya ada 13 karyawan, terus untuk 1 yang freelance, jadi totalnya 14. 14 ya. Oh, ada yang pegawai tetap, ada yang freelancer gitu
ya? Satu. Ya. Oh ya, oke. Jadi freelancer dilengkapi dengan pegawai tetap. Nah, bagaimana waktu tiba-tiba kemarin kita mendengar atau seluruh dunia lah ya mengalaminya, kita kan diterpa pandemi. Itu bagaimana Mbak pengaruhnya ke usahanya Mbak Unai? Kalau untuk pengaruhnya sendiri tentu sangat berpengaruh. Itu kan mulai masuk di Indonesia pada bulan April kayaknya kalau nggak salah ya. Ya, pendapatan tuh menurun drastis banget Mbak. Bisa sampai sekitar 30% dari biasanya gitu. Oh, sampai 30% ya? Sampai 30%, oke. Lalu gimana? Tapi kan kebetulan aku juga jualannya berbasis offline dan online. Oh Dan iya. untuk online-nya masih tetap berjalan saat itu. Jadi aku nggak tutup, nggak kayak apa usaha yang lain kan ada beberapa yang tutup kan karena adanya COVID itu. Terus aku memilih untuk tetap bertahan. Terus untuk penjualannya diutamain yang online gitu Mbak. Jadi walaupun offline-nya sepi, ada penjualan online gitu. Oh, jadi kondisi biasa ini dua mode ya, ada offline, ada online. Kemudian pandemi datang, Mbak Una itu fokus pada yang online gitu. Ya. Nah, waktu pandemi datang, katakanlah awal-awal Maret atau April tahun ini, itu yang offline tetap buka atau ada masa di mana diminta tutup Mbak, yang offline? Kalau untuk offline-nya tetap buka terus Mbak, tapi kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kayak ya itu kan juga toko juga lumayan sepi, jadi kita juga menghindari untuk kerumunan dan lain-lain. Soalnya kan biasanya kalau hari-hari biasa kan rame dan itu tuh kayak sepi gitu. Jadi ya kita tetap buka, cuma pakai protokol kesehatan gitu. Oh ya, yang disampaikan oleh Pemda ya biasanya ya. Karena kalau Magelang lockdown total juga kita nggak pernah ngalamin ya. Tapi tetap saja memang menurun jumlah pengunjung ya Mbak ya untuk yang offline-nya. Tapi menurun sampai 30%-nya. Nah, kalau yang online sendiri, waktu keadaan biasa, pandemi belum datang, sama dibandingkan dengan pandemi datang itu meningkat atau malah bagaimana Mbak? Kalau untuk yang pas awal-awal itu sebenarnya menurun sih Mbak, cuma lama-kelamaan kan kayak pakai strategi-strategi kayak apa endorsement di TikTok, di Instagram gitu dan alhamdulillahnya malah meningkat Mbak. Oh ini ya menggunakan sosial media ya? Apa? Iya. Gitu. Nanti Mbak Una boleh deskripsikan itu semua akunnya untuk jadi isi deskripsi videonya Mbak Una ini biar makin banyak ya. Yeah. Oh jadi strateginya melalui sosial media seperti itu ya? Iya. Nah yang TikTok-nya, konten TikTok, konten promo online itu siapa Mbak kira-kira? Langsung Mbaknya handle sendiri atau bagaimana? Enggak, kalau itu pakai talent Mbak. Jadi kayak endorse, kayak ini kan selama pandemi ini kan kayak artis TikTok tuh lagi viral-viralnya, mereka jadi brand ambassador, jadi membuat ajang promosi gitu. Jadi kemarin pas pandemi ini sempat ngundang 2 artis TikTok dari Jogja, dan itu kayak feedbacknya tuh emang bener-bener bagus banget Mbak. Kayak untuk Shopee pun untuk followersnya naik sampai 50 kali lipat. Oh, artis TikTok kan lagi laris-laris ya. Ya. Ya bagus kan ininya. Selain mengandalkan endorse dengan artis TikTokers, ada strategi lain yang selama ini sudah Mbak Una jalankan untuk recovery gitu? Kalau untuk pas awal-awal itu kan kayak untuk penjualan baju, penjualan tas dan lain-lain kan kayak menurun kan Mbak. Jadi pas masa itu aku kayak jualan masker, jualan hand sanitizer gitu. Jadi setiap hari tetap ada transaksi penjualan gitu. Walaupun aku basicnya di fashion, tapi kan kalau ngandalin fashion aja kan
kayak sepi gitu kan. Terus akhirnya kayak banting setir gitu loh, jualan masker, jualan hand sanitizer, jualan APD, jualan face shield gitu Oh Mbak. ya. Oh ya, malah yang alat yang dibutuhkan untuk Iya, kayak apa yang kuliner. dibutuhkan oleh customer. Lalu yang kuliner dengan yang backdrop itu tetap menggunakan sosial media juga ininya, strategi Iya, bertahannya. hanya pakai sosial media. Kebetulan kan pas untuk kulinernya itu juga sepi banget Mbak sama sekali. Bahkan sampai ada satu hari di mana saat itu tuh cuma yang beli satu orang aja Mbak. Karena Hmm. sepinya. Cuma kan terus untuk pas TikToknya itu kan untuk talentnya kan datang ke store. Jadi sekalian untuk endorsement ke kulinernya itu. Jadi 2 kali tag. Terus akhirnya kan kayak aku dapat video nih dari apa artis TikToknya itu. Jadi aku gunain video itu untuk ajang promosi di Magelang sini. Kayak ada di Borobudur News, Magelang News, Magelang Info, dan lain-lain di Magelang sini kan ada sosial medianya. Jadi aku promoin ke akun-akun di Magelang itu dan alhamdulillahnya sampai sekarang udah mulai rame terus Mbak. Oh ya, memang ini ya, apa sosial media sangat kita andalkan Ya. di masa-masa seperti ini. Nah, kalau Mbak Una boleh memprediksi, kira-kira menurut Mbak Una nih dalam 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan ini kondisi perekonomian atau kondisi usaha-usaha kecil ini bakal bagaimana Mbak di Magelang? Kalau menurut saya ini kan kita lagi ada di tahap new normal. Jadi untuk usaha-usaha yang saat ini masih berjalan dan 3 bulan ke depan, kalau menurut saya tuh tergantung dari pelaku usahanya sendiri. Jadi mereka mau kayak gini terus, apa kita mau kayak apa ya survive gitu loh, ngelakuin upaya-upaya agar bisa tetap berjalan gitu. Misalkan kayak itu kita harus tetap endorsement, kita tetap harus iklan, kita harus tetap apa ya, tetap mencari cara gitu loh supaya penjualannya tetap berjalan. Jadi kalau untuk kedepannya tergantung dari orangnya masing-masing Mbak. Kalau menurut saya, kalau mereka tetap mau menunggu customer datang pasti juga nggak tentu juga kan. Jadi kita harus bergerak gitu loh agar kedepannya bisa lebih meningkat terus gitu untuk penjualannya. Oke, nah untuk kita bisa para pelaku usaha untuk bisa tetap survive seperti itu, kalau bisa disebutkan kira-kira bantuan apa sih Mbak yang paling dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk survive dengan caranya sendiri itu kira-kira apa yang paling kita perlukan? Kalau untuk aku sendiri, jujur karena sampai saat ini tuh kayak aku nggak punya forum kayak forum wirausaha. Jadi kayak bener-bener aku sendiri gitu loh Mbak. Jadi kalau menurut aku sih yang aku butuhin saat ini kayak forum wirausaha gitu Mbak. Jadi kita bisa sharing permasalahan yang saat ini ada, terus kayak solusinya gimana itu kita pecahin bareng-bareng gitu. Kalau saat ini kan kayak individual banget gitu loh Mbak. Jadi kayak lebih butuhin pendampingan atau kayak butuh forum untuk kita bisa sharing-sharing gitu aja sih Mbak. Forum ya yang isinya boleh berbagai Ya. unsur lah agar bisa saling sharing ide dan Terus selama ini. yang kedua tuh kayak apa ya, pendampingan atau pelatihan gitu Mbak dari orang-orang yang udah berhasil. Soalnya sampai saat ini pun aku juga belajarnya cuma lewat YouTube, lewat Instagram dari wirausaha-wirausaha yang udah lebih sukses gitu. Kalau untuk pendampingan atau pelatihan di forum itu aku belum pernah ikut. Oke. Ada lagi? Terus yang terakhir mungkin kayak apa Mbak? Kayak butuh bantuan modal gitu. Soalnya kan ini kan aku juga udah merambah ke produksi jilbab. Jadi semua jilbab-jilbab yang aku jual aku produksi sendiri. Dan itu pun kayak untuk beli kainnya kalau misalkan kita nggak beli satu roll kan otomatis harganya lebih mahal. Jadi mau nggak mau tetap harus beli per roll-rollan agar harganya miring kan. Dan itu kayak keterbatasan di modal. Soalnya
kalau kita mau jual jilbab cuma satu warna kan otomatis nggak ada pilihan untuk customer. Jadi mau nggak mau kita juga harus nyediain berbagai macam warna dan itu pun butuh banyak gitu Mbak. Dan saat ini aku masih keterbatasan di modal itu. Jadi sekali produksi paling cuma berapa warna, terus besok kalau udah laku tambah berapa warna gitu. Jadi bertahap Mbak. Jadi kita perlu ini ya. Jadi perlu forum untuk berbagi, perlu bimbingan dari mereka yang sudah jauh lebih mengerti dan bantuan modal tentunya. Sejauh ini dari 3 bantuan yang Mbak harapkan itu sudah ada yang datang belum Mbak sejauh ini? Kalau kemarin kan sempat ikut juga dari program Kemenpora kayak Wirausaha Muda Berprestasi. Aku kan juga ikut yang di Jakarta itu Mbak, udah tingkat nasional 11 besar. Dan itu untuk pemenangnya pun dapat royalti gitu. Cuma kan aku belum bisa menang, jadi belum dapat sampai saat ini. Oke. Malah kita ikut yang kompetisi jadinya ya. Oke Mbak Una, terima kasih untuk sudah berbagi dengan kita. Semoga diversifikasi terbaru jilbab ya. Semoga bisnisnya jalan terus, lancar. Dan semua ide-ide survive-nya ini semoga menginspirasi para pelaku usaha lainnya. Dan kami harap kita bisa terus berkomunikasi dengan Mbak Una untuk interview berikutnya seperti itu ya. Terima kasih Mbak Una. Terima kasih kembali Mbak Karlina. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung hari ini dan selamat siang. Selamat siang.